Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofian Angelita Zedina, NIM 03-2019-067. Saya adalah mahasiswa S3 Santa Elizabeth Medan. Saya tamatan dari SMA Negeri 3 Gunung Stolit. Baiklah, di sini saya akan mengulangi kembali materi keperawatan dasar yang sudah berlalu. Yang pertama yaitu mengukur tanda-tanda vital. Yang pertama adalah tanda-tanda vital, di mana tanda-tanda vital ini terdiri dari 5, yaitu suhu tubuh, pernapasan, tekanan darah, nadi, dan nyeri. Baiklah, yang pertama yaitu pengajian suhu tubuh. Suhu yang dimaksud adalah panas atau dingin suatu substansi. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu tubuh dalam fungsi optimalnya menetap pada rentang sempit. Suhu tubuh dewasa normal rata-rata adalah 98,6 F atau 37 derajat Celcius. Baiklah, apa sih manfaat dari pemeriksaan tanda-tanda vital? Manfaatnya yang pertama yaitu menjadi indikator fungsi dasar tubuh. Yang kedua, menilai kesehatan fisik umum. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya gangguan medis akut. Yang keempat, mendeteksi apabila ada kemungkinan penyakit kronis. Yang kelima, mengukur seberapa baik tubuh bisa mengatasi stres fisiologis. Yang keenam, menunjukkan kemajuan terapi perawatan. Baiklah, adapun faktor yang mempengaruhi suhu tubuh tersebut. Yang pertama, usia. Kedua, latihan. Ketiga, variasi diurnal. Yang keempat, stres. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, hormonal. Yang ketujuh, imunologi. Baiklah, yang kedua adalah denyut nadi. Denyut nadi merupakan aliran darah yang menonjolkan dan dapat diraba. Selain itu, nadi merupakan manifestasi dari status sirkulasi darah di dalam pembuluh darah arteri. Pengkajian terhadap denyut nadi memberi data tentang integrasi sistem kardiovaskular. Denyut abnormal yang lambat, cepat, atau tidak teratur dapat menandakan masalah dalam pengaturan sirkulasi darah, keseimbangan cairan, dan metabolisme. Baiklah, yang kedua adalah pernapasan. Secara fisiologis, respirasi melibatkan dua proses yang berbeda, yaitu respirasi eksternal yang meliputi ventilasi atau gerakan mekanik udara ke dalam dari paru-paru serta pertukaran gas respirasi. Respirasi secara normal adalah suatu proses pasif karena dikendalikan secara tidak sadar oleh pusat respirasi dalam batang otak. Mekanisme pernapasan melibatkan otot-otot inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi, impuls dari saraf respirasi ke saraf frenik di diafragma merangsang kontraksi diafragma. Pernapasan adalah tanda vital yang paling mudah dikaji, namun yang paling sering dijumpai diukur secara sembarangan. Pengukuran memerlukan observasi. Baiklah, yang keempat adalah denyut nadi. Yang ketiga adalah tekanan darah. Tekanan darah merupakan salah satu parameter hemodinamik yang sederhana dan mudah dilakukan pengukurannya. Tekanan darah menggambarkan situasi hemodinamik seseorang saat itu. Hemodinamik adalah suatu keadaan di mana tekanan darah atau aliran darah dapat mempertahankan perfusi atau pertukaran zat jaringan tubuh. Yang keempat ialah denyut nadi.
Denyut nadi merupakan aliran darah yang menonjol dan dapat diraba. Selain itu, dengan nadi merupakan manifestasi dari status sirkulasi darah di dalam pembuluh darah arteri. Pengukuran memerlukan observasi dan palpasi gerakan dinding dada. Pengkajian pernapasan meliputi frekuensi nadi, kedalaman ventilasi, dan irama ventilasi. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan: 1. Latihan, kecemasan atau takut, kesadaran, obat-obatan, demam, merokok, usia, jenis kelamin, dan nyeri akut. Baiklah, kelompok 2 menjelaskan mengenai pemeriksaan tutur. Pengertian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah investigasi terhadap tubuh untuk menentukan status kesehatan. Pemeriksaan fisik melibatkan penggunaan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan amputasi. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan head to toe. Pertama, status pasien. Kedua, alat tulis dan buku catatan perawat. Ketiga, meja dorong atau baki. Keempat, alat-alat atau sesuai kebutuhan pemeriksaan yang terdiri dari stetoskop, jam tangan, kasa atau kapas, lampu kepala, lampu senter, optalmoskop, otoskop, spekulum vagina, spatula, forceps swab, tonometri, matelin, garpu talas, spekulum hidung, Snellen card, spatula lidah, kacang lari, pinset anatomi, pinset chirurgi, sarung tangan, bengkok, timbangan berat badan, reflex hammers, botol 3 buah, sketsel, jelly atau vaselin. Yang pertama yaitu pemeriksaan kepala dan leher. Pemeriksaan kepala bisa dilakukan melalui inspeksi dan palpasi. Adalah pemeriksaan mata, yaitu dengan menggunakan inspeksi dan palpasi. Yang ketiga yaitu pemeriksaan telinga, yaitu dengan menggunakan inspeksi dan palpasi. Yang keempat yaitu pemeriksaan hidung, yang digunakan adalah inspeksi, yaitu bentuk tulang hidung dan posisi septum nasi atau adakah pembengkakan atau tidak. Yang kelima adalah pemeriksaan mulut dengan menggunakan inspeksi. Yang keenam ialah pemeriksaan leher dengan menggunakan inspeksi dan palpasi. Yang ketujuh adalah pemeriksaan kuku. Yang kedelapan yaitu pemeriksaan toraks dengan menggunakan inspeksi, yaitu posisi pasien duduk, dan palpasinya yaitu posisi pasien terlentang. Yang kesembilan yaitu pemeriksaan abdomen. Yang pertama yaitu inspeksi permukaan perut, perhatikan kulit perut dan gerakan dinding perut. Sedangkan akustasisinya sumber suara abdomen dengan mendengarkan di setiap kuadran dengan stetoskop selama 1 menit dan perhatikan intensitas frekuensi. Selanjutnya yaitu dengan perkusi. Dengan perkusi, abdomen dapat ditentukan pembesaran organ, adanya udara bebas, cairan bebas di dalam rongga perut dengan memperhatikan bunyi dan resistensinya. Yang ke-10 yaitu pemeriksaan muskuloskeletal, yaitu dengan menjelaskan kepada pasien maksud dan tujuan tindakan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Dan yang ke-11 adalah pemeriksaan genitalia dan anus, yaitu pemeriksaan organ wanita dan pria. Kelompok 3 membahas mengenai pengkajian keperawatan anamnesia dan pengumpulan data sekunder. Pertama, pengertian pengkajian. Pengkajian adalah usaha yang dilakukan oleh perawat dalam mengali permasalahan dari klien, meliputi usaha pengumpulan data tentang status kesehatan seorang klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Sedangkan anamnesia adalah cara pemeriksaan yang dilakukan
dengan wawancara baik langsung pada pasien maupun kepada orang tua pasien. Pengertian data sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari objek atau subjeknya, melainkan langsung dari keluarga, orang terdekat, dan orang lain yang tahu tentang status kesehatan klien. Selain itu, tenaga kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, laboratorium, dan lain-lain. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder yakni 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara penanya dan narasumber. Wawancara terbagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan cara sistematis dengan menggunakan record atau kamera untuk difoto. Sedangkan wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas dengan memberikan pertanyaan spesifik namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Yang kedua, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, angket atau kuesioner ya dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat adalah studi dokumen, adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian dengan ditulis berdasarkan laporan atau cerita. Baiklah, sekarang kita masuk pada kelompok 4 mengenai persiapan dan prosedur pasien untuk pemeriksaan penunjang. Persiapan pasien untuk pemeriksaan penunjang terbagi menjadi 2, yaitu persiapan fisik klien dan persiapan psikologis. Pertama, persiapan pasien sebelum pengambilan darah, yaitu pasien harus puasa minimal 10 jam sebelum pengambilan darah kecuali untuk pemeriksaan glukosa puasa minimal 8 jam. Untuk pemeriksaan trigliserida sebaiknya pasien puasa selama 12 jam. Nah, selanjutnya hanya boleh minum air putih selama puasa. Hindari merokok, makan permen karet, minum kopi dan teh, alkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan berpuasa lebih dari 14 jam. Jangan melakukan aktivitas berat seperti berolahraga sebelum pengambilan darah. Pengambilan darah sebaiknya dilakukan pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Persiapan pasien sebelum melakukan MRI. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada pasien rawat inap maupun rawat jalan. Pasien akan diposisikan pada meja pemeriksaan yang dapat dipindahkan. Selesai pemeriksaan, tim radiologi pasien akan meminta pasien untuk menunggu saat tim radiologi melihat hasil MRI dan memastikan tidak ada lagi gambar radiologi bergantung pada jenis dan tujuan pemeriksaan MRI. Namun umumnya memakan waktu 30 sampai 50 menit. Adapun persiapan pasien sebelum melakukan laparoskopi. Yang pertama yaitu orang yang akan menjalani pemeriksaan ini diharuskan untuk terlebih dahulu menggosongkan kandungan kemih dan tidak makan, tidak minum apapun setidaknya 8 jam sebelum tindakan dilakukan. Selanjutnya yaitu persiapan USG abdomen atas dan bawah, yaitu pasien melakukan puasa makan puasa minimal 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan atau USG dan boleh minum air mineral. 1 jam sebelum pemeriksaan, pasien diharuskan minum dan tahan kencing atau tidak boleh kencing sampai dilakukan pemeriksaan. Untuk pasien yang menggunakan kateter harus diklem. Yang ketiga, untuk USG abdomen lengkap atas dan bawah, pasien harus puasa, makan minimal 6 dan harus tahan kencing. Selanjutnya, radiografi konvensional dengan persiapan.
Satu, pemeriksaan organ abdomen atau perut. Yang kedua, pada pemeriksaan saluran kemih. Yang ketiga, pemeriksaan dada proyeksi posterior anterior atau PA. Yang keempat, jika rongtagen dilakukan pada daerah tengkorak, penjepit atau hiasan rambut, kacamata, dan gigi palsu harus dipindahkan. Selanjutnya, persiapan teknis lainnya sebagai berikut. Satu, memakai pakaian yang nyaman dan longgar. Yang kedua, mencopot perhiasan atau alat-alat yang mengandung logam pada tubuh seperti jam. Selanjutnya, persiapan sebelum menjalani pemeriksaan CT scan, yaitu satu, puasa pakaian, melepas semua perhiasan, alergi, ibu hamil, dan lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada kelompok 5. Yang pertama yaitu pengendalian infeksi dasar. Yang kedua yaitu safe patient holding. Dan yang ketiga adalah infeksi nosokomial. Baiklah, yang pertama, pengertian infeksi dasar. Infeksi adalah invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Jika mikroorganisme gagal menyebabkan cedera yang serius terhadap sel atau jaringan, infeksi disebut asimptomatik. Penyakit timbul jika patogen berbiak dan menyebabkan perubahan jaringan normal. Agen infeksius antara lain 1, virus, 2, bakteri. Yang ketiga adalah jamur, yang keempat parasit, yang kelima rickettsia, dan yang kedua selanjutnya yaitu pengertian safe patient holding. Patient safety atau keselamatan pasien di rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tidak kelanjutannya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sistem ini mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Adapun tujuan dari patient safety ini, yang pertama, terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan kejadian yang tidak diharapkan. Yang ketiga, pengertian infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial diakibatkan oleh pemberian layanan kesehatan dalam fasilitas keperawatan kesehatan. Rumah sakit merupakan suatu tempat yang paling mungkin terdapat infeksi karena populasi mikroorganisme yang tinggi dengan jenis virus yang mungkin resisten terhadap antibiotik. Jenis dari infeksi nosokomial ini yaitu satu, infeksi arthrogenetik, yang kedua infeksi oksogen, yang ketiga infeksi endogen. Baiklah, sekarang kita masuk pada kelompok 6 mengenai prinsip pemberian medikasi, prosedur pemberian medikasi oral, prosedur pemberian medikasi parenteral, prosedur pemberian medikasi topikal, dan prosedur pemberian medikasi suppositoria. Yang pertama yaitu prinsip pemberian medikasi. Di dalam prinsip pemberian medikasi ini, perawat harus terampil dan tepat dalam memberikan obat, tidak sekedar memberikan pil untuk diminum melalui oral atau mulut. Selanjutnya untuk injeksi obat melalui pembuluh darah atau parenteral. Di dalam pemberian medikasi obat ini harus menggunakan 12 prinsip benar. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian medikasi oral, di mana pengertiannya itu memberikan obat melalui oral atau mulut dengan tujuan menyediakan obat yang memiliki efek lokal atau sistemik melalui saluran gastrointestinal. Rute dalam pemberian obat oral ini yaitu satu, pemberian per oral, 2,
pemberian sublingual, 3. Pemberian obat bukal, dan keempat, pemberian obat parenteral. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah pasien alergi terhadap obat, bagaimana kemampuan klien untuk menelan obat, dan adanya muntah dan diare yang dapat mengganggu absorpsi obat, serta apa saja efek samping obat tersebut. Selanjutnya, pemberian medikasi parenteral, yaitu pemberian obat melalui jaringan atau pembuluh darah dengan menggunakan spuit, dengan tujuannya yaitu untuk mendapatkan reaksi yang lebih cepat dibandingkan dengan cara lain dan memperoleh reaksi setempat, atau untuk mengetes apakah klien merasa alergi terhadap obat tersebut. Pemberian obat tersebut tetap menggunakan prinsip 12 benar. Selanjutnya yaitu prosedur pemberian medikasi topikal, di mana pengertiannya yaitu untuk memberikan obat secara lokal pada kulit atau membran mukosa pada area mata, hidung, lubang telinga, vagina, dan rektum. Tujuannya memperoleh reaksi lokal dari obat tersebut. Pemberian obat topikal pada kulit yaitu pemberian obat secara lokal pada kulit. Selanjutnya, pemberian medikasi suppositoria melalui rektal, yaitu memberikan sejumlah obat ke dalam rektum dalam bentuk suppositoria. Tujuannya untuk memperoleh efek pengobatan secara lokal maupun sistemik dan melunakkan feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Baiklah, yang terakhir kesimpulannya yaitu perawat harus terampil dan tepat saat memberikan obat, tidak hanya sekedar memberikan pil dan injeksi juga melalui pembuluh darah, namun harus mengobservasi respon klien terhadap pemberian obat tersebut. Sekarang kita masuk pada kelompok 7. Yang pertama yaitu prinsip perawatan luka, yang kedua prosedur perawatan luka sederhana, dan yang ketiga adalah tren perawatan luka. Yang pertama yaitu pengertian luka. Luka sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kerusakan pada kulit yang dapat menimbulkan kematian atau kerusakan pada sel kulit. Luka dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua, yaitu luka akut dan luka kronis. Yang pertama yaitu prinsip perawatan luka. Tujuan dari perawatan luka adalah untuk menghentikan pendarahan, mencegah infeksi, menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, dan untuk menyembuhkan luka. Antara lain yaitu 1. Menghentikan pendarahan, yang kedua tekanan langsung dalam luka akan menghentikan pendarahan. Yang kedua yaitu perawatan luka sederhana. Pengertiannya yaitu suatu tindakan terdiri atas membersihkan luka, menutup dan membalut luka sehingga membantu proses penyembuhan luka. Bagian dari perawatan luka yaitu 1. Mengganti balutan kering, 2. Mengganti balutan basah dengan balutan kering, 3. Irigasi luka, 4. Mengangkat jahitan, 5. Perawatan dekubitus, 6. Merendam duduk. Tujuannya di mana yaitu 1. Untuk menjaga luka dari trauma, yang kedua imobilitas luka, yang ketiga mencegah pendarahan, yang keempat mencegah kontaminasi oleh kuman, yang kelima mengabsorpsi drainase, dan yang keenam meningkatkan kenyamanan fisik. Indikasinya yaitu 1. Balutan kotor dan basah akibat faktor eksternal, yang kedua adanya rembesan eksudat, yang ketiga ingin mengkaji keadaan luka, yang keempat dengan frekuensi tertentu untuk mempercepat deprimen jaringan nekrotik. Adapun faktor dalam penghambat penyembuhan luka tersebut yaitu 1. Infeksi, 2. Diabetes, 3. Hematoma atau pembekuan darah, yang keempat benda asing, yang kelima iskemia atau penurunan suplai darah. Dalam penyembuhan luka juga terjadi 4 fase, yaitu fase hemostatis, yang kedua fase inflamasi atau reaksi, yang ketiga fase proliferasi atau regenerasi, yang keempat fase remodeling atau maturasi. Adapun prosedur yang dilakukan pada perawatan luka yaitu dengan prosedur aseptik, yaitu dengan sikap atau tindakan aseptik, yang kedua teknik bersih, dan yang terakhir adalah teknik steril.
Baiklah teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai keperawatan dasar dan sekilas pembahasan materi ulang dari keperawatan dasar. Baiklah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, demikian pengulangan materi keperawatan dasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. You know that I won't stop until I make you mine.